Baik teman-teman, kita lanjutkan ke studi kasus sederhana ya. Misalnya kita punya kasus itu adalah setiap user itu diminta gitu untuk menginputkan suatu nilai gitu, angka, kemudian dijumlahkan semuanya. Jadi semua angka nilai itu yang dipisahkan dengan spasi oleh si user tadi itu akan dijumlahkan semua. Artinya kita akan gunakan fungsi sum, itu cara mudahnya, tetapi di sini sekarang fungsi sum yang akan kita gunakan nanti itu akan kita coba untuk buat sendiri. Nah, pertama kita buat dulu kamusnya seperti biasa. Kamusnya di sini inputan dari user, katakanlah listnya itu adalah L, kemudian kita gunakan input dulu, ini bentuknya string, kemudian kita casting ke list itu. Kemudian karena inputnya hanya string, kita harus petakan inputannya tadi menjadi tipe integer. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk memisahkan setiap integer yang diinputkan oleh user itu digunakan fungsi split di dalam pada fungsi input yang ada di sini. Nah, split dipisah. Mau dipisahkan dengan apa? Misalnya kalau dengan spasi ya ini spasi, kalau mau dipisahkan dengan simbol atau seperti garis miring seperti ini juga garis miring gitu ya. Misalnya spasi saja lah yang umum. Kemudian yang diharapkan adalah ketika kita panggil print sum L, ini abstraksinya seperti ini ya gampangannya. Tapi sum yang ada di sini bukan fungsi sum yang disediakan Python, tapi sum kita sendiri. Jadi kita kasih nama sendiri, misalnya on sum gitu. Nah, kita nanti coba buat onsum ini. Oke, kita buat di dalam satu file ini onsum L kayak gini. Nah, lalu yang akan kita lakukan adalah buat pengulangan ya, pengulangan terserah mau gunakan indeks. Ini contoh yang pertama gunakan indeks. For i in range len, kita gunakan fungsi len, ini masih boleh misalnya ya, masih diperbolehkan menggunakan fungsi len untuk mendapatkan panjang dari list. Ini kemudian kita jumlahkan setiap elemennya gitu ya. Berarti kita butuh variabel satu lagi, sum sama dengan 0. Oke, sorry, di sini ada kamus lokal ya harusnya. Nah, ini algoritmanya itu. Terus kemudian ini sum plus sama dengan L ke I gitu kan. Kita kembalikan return sum gitu misalnya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, ini kita coba dulu ya. Jadi kita akan coba dulu, ini saya simpan di mana ya? Saya run saja lewat Visual Studio-nya. Nah, ini cara yang langsung ya menggunakan run Visual Studio. Tapi kalau berat ya kita harus pindahkan saja pakai CMD juga tidak masalah ya. Pakai CMD, ini keluar dulu. Saya pindah drive dulu. Pindah direktori langsung. Tadi di mana ya? Oke, misalnya di sini apa ya? Mungkin di sini ya. Oke, Python plus up. Oh, ternyata di sini. Oke, saya inputkan seperti tadi ya, misalnya 12 ditambah 3, 5 tambah 7. Nah, hasilnya adalah 27. 12 ditambah 3 berarti berapa? 15. 15 ditambah 5, 20. 20 tambah 7, 27. Nah, itu cara yang pertama tanpa menggunakan fungsi sum. Kalau kita gunakan fungsi sum yang sudah ada di Python, ya kita tinggal panggil aja fungsinya sum sum gitu. 12, 3, 5, 7. Hasilnya sama saja. Nah, tapi di sini kita akan coba buat sendiri gitu answer. Nah, ini cara yang pertama yaitu menggunakan looping, mengakses setiap elemennya berdasarkan indeks. Nah, bagaimana kalau mengaksesnya langsung ke setiap elemen dari list tadi, misalnya for a elemen listnya, in listnya. Jadi kita gunakan operator in di sini itu bisa mengacu ke semua hal ya yang berada di dalam gitu, intinya di dalam listnya tadi. Berarti di sini kita tidak bisa gunakan LE gitu, nggak boleh ya, nggak bisa karena di sini sudah berupa setiap elemen listnya. Jadi langsung saja kita kasih E. Nah kayak gini.
Kita coba dulu. 12, 3, 5, 7. 27 sama saja, tapi cara ini lebih singkat untuk diketik. Nah, tanpa memanggil juga fungsi ln L. Begitu, itu contoh kasus yang paling sederhana bagaimana kita melakukan manipulasi list gitu, khususnya untuk list seperti ini misalnya. Oke, itu contoh sederhananya. Baik teman-teman, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita nanti akan belajar tentang struktur data yang lain ya, yang sebetulnya itu lebih dulu dari list, yaitu array gitu sebetulnya. Kenapa seperti itu saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.